Iktikaf sedangkan menyiapkan iktikaf. Selawat beriring salam bersama-sama dihantarkan kepada Rasulullah SAW. Beliaulah seorang manusia yang paling agung, yang begitu besar cinta dan kasih sayang kepada saya selaku umat. Pengorbanan beliau sangat luar biasa. Selalu dalam ingatan beliau tentang keselamatan tanya, kesuksesan tanya, kebahagiaan tanya juga akhirat. Manusia yang sukses, manusia yang bahagia, manusia yang sempat bahagia dengan Allah. Maka saya doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah mempertemukan tanya semua dengan Nabi Muhammad SAW dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada anak sahabat beliau, para alim ulama, guru-guru danau yang mengajarkan agama, yang mendidik danau dan anak-anak danau. Urung danau yang membentengi danau. Para ulama lah yang membawa danau, yang menyelamatkan danau dan keluarga daripada malapetaka besar, azab, siksaan, daripada api neraka jahanam. Takdim dan penghormatan Tuhan yang pertama sekali kepada Ibu Mumsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan. Sangat ringan membawa Mumsi. Cara menyambut hari lahirnya Rasulullah SAW. Bapak Mukim, Bapak Lucy, Ibu-ibu, para pemuda-pemuda, kedua pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, dan hadirin muslimin dan muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila anda sebutkan nama satu persatu, tapi ketahuilah sedikit pun mana mengurangi rasa hormat daripada orang tua. Saudara sekalian yang seiman dan yang seagama, uronyo walaupun kaitan malah kembali merupakan uro yang paling agung, bertepatan dengan uro yang sangat mulia, karena telah abad yang lalu Fahmanu Ba'rab Wadiyah Subuh lahir seorang manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini, seorang manusia yang paling agung, yang begitu besar cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, yang Allah Subhanahu wa taala semenjak surga dunianya Allah tidak pernah melihat kepada dunia ini. Dia menentukan dunia oleh Allah pernah selain daripada hari lahirnya Rasulullah SAW. Maka saatnya Allah melihat kepada seluruh isi-isi dan semuanya, maka memenuhi dengan lahirnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang dipandang oleh Allah tak anjing abadan, maka Allah yang merupakan pandangan daripada Allah, mereka tidak akan pernah diazab selama-lamanya. Mereka selamat daripada malapetaka siksaan api neraka jahanam dengan gara-gara lahir Rasulullah SAW. Maka pantas hampir semua umat Islam, hanya sebagian kelompok saja merayakan menyambut. Ada sebagian yang menyambut datangnya yaitu hari lahirnya Rasulullah. Nah, kadang-kadang merayakan hari lahirnya Rasulullah SAW. Kenapa saudara sekalian? Maka saya merayakan hari lahir Rasulullah. Karena Rasulullah yang selalu menyelamatkan Nabi, yang selalu ingat kepada Nabi. Rasulullah selalu menghormatkan diri kepadanya. Seluruh kepahitan yang saya rasakan, semua kepahitan itu pernah dialami oleh Rasulullah SAW.
cintanya. Tanpa fitnah dinaikkan hajatnya kepada mak. Rasulullah hidup dengan kakeknya, hidup dengan pamannya. Dan perjalanan hidup Nabi penuh dengan suka duka dan berbagai macam persoalan-persoalan. Tapi bahkan Rasulullah lebih bala lebih cobaan Allah kepada beliau sedemikian rupa, supaya di saat menyampaikan apapun terhadap beliau, maka hana rasa yang tidak menerima syariat Nabi Muhammad karena tidak punya orang tua. Hana rasa yang menuju dan beribadah karena yang miskin. Hana rasa yang menuju dan taat kepada Allah karena yang tidak punya rumah, karena pekerjaan dan semuanya itu tidak ada alasan. Bahkan seluruh kepahitan tanya, kesedihan tanya, bala bencana yang menimpa tanya, maka jauh sebelumnya pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala beri sebuah derajat keagungan kepada Nabi Muhammad. Apa katanya? Bahwa cinta kepada Nabi Muhammad, mereka merupakan orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah menyampaikan tentang datangnya hari kiamat. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah? Kapan tibanya hari kiamat itu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Maka ada. Apa yang kau persiapkan dengan datangnya hari kiamat?" Kan penting pada dunia kiamat, menuju dunia kiamat. Itu tidak penting, karena jauh sebelum kiamat tanya sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menilai tanya kadang dengan kiamat? Maka harus hukum tanya kapan datangnya kiamat, penuntut datangnya kiamat. Kebukti Rasulullah tidak menjawab kapan datangnya kiamat, tetapi yang paling penting, maka datang, apa yang kau persiap untuk menuju kepada kiamat, untuk menuju kepada alam akhirat. Saat adanya ini dan Allah, keluarga dan yang kau Allah, uji dan yang kau kembali kepada tanah, mereka telah dikubur. Apa yang mereka persiapkan hari ini? Menanti saya oleh apa yang kau persiapkan? Kejauh dari zamannya ma'adan juga 100 salat ya Rasulullah. Aku tidak mempersiapkan banyak sembahyang ya Rasulullah. Ma'adan juga 100 siang. Yang hanalah puasa ya Rasulullah. Hanya wajib-wajib anda. Yang hanalah umrah, hanalah haji ya Rasulullah. Hanalah kebaikan. Tetapi yang ada dalam hati Allah wa Rasulih, aku hanya mempersiapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya Allah. Putra menjawab dari Rasulullah, "Anda Muhammad, kamu nanti pada satu saat, kamu nanti di hari kiamat, kamu nanti di akhir masa akan beserta orang-orang yang kau cintai. Kalau hari ini kamu mencintai Nabi Muhammad, maka Allah akan mempertempatkan engkau bersama Nabi Muhammad di akhirat. Kalau kamu hari ini merasa cinta kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Nabi Muhammad, maka engkau akan disertakan dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat. Makanya saudara sekalian, coba lihat dalam kita jodoh, untuk kita tahu bagaimana nasib kita jodoh kita apakah kita jodoh bersama Nabi Muhammad. Apakah yang mengaku Nabi sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah kita kita akan berterima Rasulullah sebagai umatnya? Maka hari ini lihat dalam
seberapa rindu katanya kepada Rasulullah. Rasulullah ingat kepada dia sampai nyawa yang terakhir. Beliau masih mengingat katanya, mantan teringat bagaimana nasib umat-umat sampai di akhirat nanti. Bahkan pernah diceritakan oleh saudara sekalian, pada suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melonjak turun ke depan ini, tiba-tiba kemudian kembali. Sayyidah Aisyah bertanya-tanya, lama dia Rasulullah baru mentang, kemudian kembali belum sempat kalau berangkat kembali. Dia sedar dari bahwa ya Rasulullah di malam. Istri beliau Aisyah dia sedar pernah bahwa Fatimah selaku putrinya. Berapa Fatimah juga hendak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sibuk keluarga dia sedar Rasulullah belum sempat dan kemudian kembali. Akhirnya, wahai saudara sekalian, dan berlakunya nama Rasulullah. Bangsa kalian baginya ukuran baginya. Tempat yang hampa dalam keadaan berdebu. Beliau sedang bersujud di hadapan Allah. Air matanya mengalir sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali mencair oleh mata, menetes di atas sajadah beliau. Air matanya Rasulullah menangis. Akhirnya Fatimah Zahra selaku putrinya Rasulullah, dan Fatimah Zahra orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, wahai ayahku, apa yang sedang menimpa engkau? Apa yang sedang terjadi? Siapa yang menyakiti engkau, wahai ayahku? Apakah ada wahyu yang turun? Kami tidak pernah melihat sebanyak ini air mata yang mengalir kepada sajadah-sajadahmu ya Rasulullah. Apa yang sedang terjadi? Putra dan pegawai Rasulullah, saya sedang memohon keampunan umatku. Air mata beliau menyambutnya, wahai saudara. Air mata Nabi Muhammad teringat umatnya, teringat kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa sabda beliau, ya Fatimah wa ya Aisyah, kemana putriku Fatimah, kemana istriku Aisyah? Bersujudlah kepada Allah dan mohon ampunan terhadap para wanita-wanita nanti manusia-manusia setelah aku. Maka akan disujud keluarga Rasulullah. Siapa yang bersujud? Fatimah Zahra. Siapa yang bersujud? Aisyah radhiyallahu bersujud di hadapan Allah dan memohon, ya Allah, itu umatnya Rasulullah, ya Allah, mereka yang berdosa, mereka yang bersalah, mereka yang meninggalkan salat, mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang sudah dijatuhkan masuk neraka Jahannam. Selamatkan mereka, ya Allah, ampunkan dosa mereka, selamatkan mereka, ya Allah. Mereka mengalirkan air mata yang banyak. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersujudlah kalian berdua, mohon keampunan kepada seluruh laki-laki daripada umatku. Akhirnya mereka juga bersujud. Sayyidina Ali bersujud di hadapan Allah, Sayyidina Abu Bakar bersujud di hadapan Allah, Fatimah Zahra bersujud, Aisyah bersujud, Rasulullah bersujud, semua keluarga Nabi Muhammad
Dikala Rasulullah wafat, nyawa beliau naik dari atas kaki sampai ke lutut, dari lutut sampai ke badan beliau. Di saat sampai ke leher beliau, muka beliau merah, menahan pedihnya sakaratul maut. Saat itulah hadir malaikat Jibril bersamanya Rasulullah SAW. Jibril sendiri tidak sanggup melihat wajahnya Rasulullah di saat kesakitan. Pada saat merasa sakit, Jibril, Nabi Muhammad, Jibril itu balik buka. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, kenapa kau berpaling daripada aku saat-saat penting lagi ini? Wahai Jibril, engkau selalu bersamaku. Kenapa engkau tidak melihat wajahku? Apa kata Jibril? Lau merasa kau belum pandang, wahai Muhammad. Seorang manusia yang paling agung, seorang manusia yang begitu besar pengorbanannya untuk umatnya, begitu kasih sayang kepada umatnya, tidak pernah bersalah hidup di dunia ini. Hari ini beliau merasakan kepedihan yang tidak pernah dirasakan oleh seluruh makhluk-makhluk di atas muka bumi ini. Wahai malaikat maut, kata Rasulullah, apakah nanti umatku juga akan merasakan seperti ini sakaratul maut? Hai malaikat maut, wahai pencabut nyawa, umat untuk lagi yang terasa, lagi yang terasa malu. Apa kata malaikat maut? Wahai Muhammad, apa yang kau rasakan itu sangat sedikit, rendah dan mudah yang ada rasa. Apalagi umatmu, umat yang berdosa, umat yang bersalah, maka lebih dahsyatnya sakaratul maut yang dirasakan oleh umat. Sedih Rasulullah, tinggal-tinggal putih, tinggal-tinggal gerah, tinggal-tinggal muka merah. Bahkan Sayyidah Aisyah berkata, aku tidak cemburu kalau seandainya engkau pernah berkata, mudahnya sakaratul maut, setelah aku melihat bagaimana pedihnya sakaratul maut yang menimpa Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tinggal-tinggal pedih, tinggal-tinggal sakit, tinggal-tinggal merah, muka tunjuk kepedihan. Beliau memohon kepada Allah, ya Allah, sakaratul maut yang dirasakan umatku ke depan nanti, ya Allah. Pedihnya sakaratul maut yang akan dirasakan oleh umatku nanti, ya Allah. Maka Allah lebih umatku. Negeri kedua-duanya, ya Allah, seluruh kepedihan itu biarkanlah aku yang akan merasakan sakaratul maut. Biarkanlah engkau yang merasakan, ya Rasulullah. Biar. Bahkan menang ya rasakan menimpa umatku. Maka akhirnya sakaratul maut yang harus kita rasakan yang lebih dahsyat, sakaratul maut orang-orang berbuat maksiat yang lebih ngeri, sakaratul maut yang harus dirasakan oleh pendosa-pendosa. Semuanya telah dirasakan oleh Nabi Muhammad. Menunjukkan video kepedihannya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya semua para malaikat, para sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau tidak sanggup memandang wajahnya Rasulullah dikala beliau merasakan sakaratul maut. Abah menekmit terakhir, para sahabat mendekatkan telinganya di depan Rasulullah, ingin mendengarkan pesan yang terakhir daripada Nabi Muhammad. Apa pesan yang terakhir? As-salah, as-salah. Sampaikan kepada umatku, jangan semata-mata sekali-kali mereka meninggalkan sembahyang. Janganlah baik-baik waktu sembahyang, sembahyang 5 waktu jangan kau tinggalkan. Pesan yang terakhir
beliau teringat kepada saya. Makanya wahai saudara sekalian, begitu besar rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana dengan Nabi Muhammad? Apakah kita telah menanamkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad? Merindu dengan kehidupan yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Apakah hanya orang cinta kepada Nabi? Maka cinta hanya kepada Nabi Nuh dan Nuh. Kadang-kadang kita telah bila kamu cinta kepada Nabi. Bagaimana caranya ya wahai bila kamu tertanam hati kami cinta kepada Rasulullah? Karena manusia yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan surganya. Bukan kamu mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad dengan datang dari Maulid dan jangan ada sembahyang tiada hari hidayah. Bukan kamu mendapatkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad hanya dalam acara memperingati Maulid hingga keselesaan. Sesungguhnya Rasulullah SAW sayang kepada dunia untuk tingkat memohon kepada Allah, ya Allah, apabila amal-amal daripada umatun menjadi langit, ya Allah, bahagiakan kembali semua amal-amal yang berkadar dari Rasulullah sebelum berbaik lagi. Apabila berubah beramal dengan cacat-cacat dan kekurangan-kekurangan, Allah mohon, Rasulullah memohon kepada Allah agar kekurangannya dihapuskan, agar kekurangannya disempurnakan, agar keburukannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menanti kadang-kadang bandanya keburukan-keburukan, maka Allah memohon keampunan kepada Rasulullah SAW. Penyegalan kebaikan lagi berlipat ganda seluruh amal-amal kebaikan kita. Saudaraku sekalian yang seiman dan salah, mungkin kita nyata cinta kepada Rasulullah, bahkan tanya mana temu, mana taturi Rasulullah SAW. Rasulullah dan mengubah pewaris, Rasulullah dan mengubah orang-orang yang melanjutkan perjuangan beliau. Siapa mereka? Itulah para ulama. Man ahabbal ulama faqad ahabbani, kata Rasulullah. Barang siapa yang cinta kepada ulama, sayang kepada ulama, tidak menyanyiakan ulama, tidak membenci ulama, faqad ahabbani, dia telah mencintai aku. Tanda menyangka cinta kepada aku. Pulang katanya kadang-kadang saudara sekalian, di sekeliling katanya banyak para ulama, lebih yang mengajarkan agama. Bahkan apalagi kita yang pesantren di samping kita yang